Selamat malam Pak Andreas. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dengan anggota Erlangga Suryatama 21134105, Messi Pramila Buru Perangin Angin dengan NIM 21134102, Tarsisius Satrio Yudani dengan NIM 21134106. Dengan tema individualistis yang terjadi pada generasi muda. Bagaimana seluk-beluk fenomena permasalahan yang terjadi? Indonesia terkenal dengan bangsa gotong royong yang selalu diterapkan dalam suasana apapun. Dapat dilihat dari kebiasaan kerja bakti, pos ronda, dan kegiatan lainnya yang menjunjung tinggi kebersamaan. Sangat disayangkan jiwa gotong royong bangsa Indonesia mulai luntur. Sudah tidak ada kegiatan di pos ronda, digantikan dengan membayar satpam. Tidak ada kerja bakti membersihkan lingkungan, digantikan dengan menyewa petugas kebersihan. Sama seperti yang terjadi di daerah kita tinggali juga, individualis membuat kesenjangan sosial di wilayah perkotaan menjadi sangat terasa. Orang kaya menjadi lebih kaya dan orang miskin menjadi lebih miskin. Hal ini terjadi sebab interaksi antara manusia selalu bertitik pada keuntungan secara ekonomis. Dan juga budaya individualistis yang terjadi pada generasi muda sering dikaitkan dengan penggunaan teknologi yang berlebihan. Sebut saja pemakaian media sosial. Sering disebutkan bahwa media sosial dan teknologi adalah penyebab seorang menjadi manusia individual. Dan juga karena di Indonesia standar penilaian kemampuan siswa yang hanya terfokus pada nilai, peringkat, dan semacamnya. Jadi siswa terbentuk untuk ingin menjadi nomor satu. Selanjutnya, Rio. Padahal alangkah indahnya jika siswa bisa saling membantu dan bergotong royong, saling memintarkan teman-temannya. Bukankah salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan diri sendiri? Karena semasa sekolah sudah dicetak untuk bersaing. Jika kompetisi ini dibawa sampai ke lingkungan masyarakat, media sosial yang kini sedang menjadi topik hangat akhirnya dijadikan kambing hitam. Dua, apa penyebab atau daya pendorong dari fenomena atau permasalahan tersebut? Yang pertama, teknologi informasi melaju dengan pesatnya mendorong terjadinya perubahan perspektif sosial budaya pada generasi muda yang lebih populer sebagai para milenial. Dua, semakin terbukanya beragam budaya-budaya bangsa secara global. Tiga, kurangnya pengimplementasian ajaran nilai-nilai Pancasila melalui pembinaan dan kaderisasi disertai upaya memperkokoh rasa nasionalisme dan menjaga kebinekaan tunggal ika. Tiga, bagaimana dampaknya dan apa pengaruhnya pada kehidupan masyarakat? Dampak dari sikap keegoisan yaitu dapat menyebabkan seseorang tidak peduli akan lingkungan di sekitarnya maupun dalam hidup bersosialisasi dengan masyarakat atau bahkan keluarga. Sikap seperti ini yang dapat memudarkan rasa solidaritas dan kebersamaan dalam pribadi generasi muda. Dampak negatif lainnya yaitu memudarkan rasa solidaritas dalam suatu kelompok atau masyarakat di lingkungan sekitarnya, merasa asing dari kehidupan sosial dan
kesulitan dalam berinteraksi sosial. Keempat, apa rekomendasi atau saran atau solusi yang kelompokmu dapat diberikan dari fenomena atau permasalahan? Uraikan secara detail, tidak hanya secara umum. Saran yang kelompok kami berikan yaitu dengan anak muda itu banyak bergabung dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya supaya mereka dapat berpikir secara luas dan merdeka dapat mengembangkan pemikiran mereka dalam bersosialisasi. Dan begitu juga dalam kerja sama anak muda juga harus dapat menerima pendapat orang lain, tidak hanya ingin didengar, tapi dia juga harus dapat mendengar. 5. Kesimpulan. Jelaskan hal yang menjadi refleksi dan rekomendasi kalian pada fenomena atau permasalahan yang terjadi. Jadi kesimpulannya, media sosial dan keegoisan anak muda lah yang menyebabkan budaya individualistis itu dapat terjadi. Namun, bukan media sosial lah yang harus kita salahkan dalam setiap masalah yang terjadi pada generasi muda itu, melainkan juga pengguna juga harus bijak dalam menggunakannya. Kita juga seharusnya bersyukur dengan kehadiran media sosial yang mudah kita dalam mendapatkan informasi yang lebih cepat. Oleh karena itu, kitalah yang harus mengubah cara pikir kita dalam menggunakannya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata maupun perkataan, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.